itu saya katakan tadi sudah harus dimulai Juli atau Agustus 2021 lalu dan berakhir pada Juli 2022. Jadi waktunya tinggal sedikit lagi. Sekarang kita posisi sudah mati. Pada April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan lagi, 21 dan harus selesai. Akhirnya dimulai dikerjakan atau sedang dikerjakan. Nah kalau tidak, maka impian kita menjadi gereja itu di Malang dan di sana menjadi sesuatu yang perlu kita ketahui. Kalau tidak bisa kita kerjakan. Nah karena itu kita harus berusaha untuk mengejar dasar pelaksanaan di sini sudah ada 2015, 2021. Yaitu menjadi gereja yang tumbuh melayani dalam bersih. Di sini kita sebagai jemaat teman-teman jemaat harus berusaha menuju gereja yang seperti yang saya katakan tadi ada 21 rencana strategi yang harus kita kerjakan pada tahun ini. Tahun ini artinya Agustus 2021 sampai Juli 2022 itu tahun yang strategis. Yang pertama itu isu yang strategis pelayan yang tidak maju dan tidak mundur itu 8 program yang harus kita kerjakan. Yaitu pertama penguatan tim PI menjadi lembaga PI. Itu isu yang pertama. Itu isu yang tidak maju tidak mundur. Lalu isu yang kedua atau program yang kedua adalah isu yang pertama penguatan tim media menjadi komisi media dan informasi. Lalu yang ketiga program yang isu yang pertama ini penerbitan kurikulum di pendidikan semua. Jadi kalau biro tidak bekerja keras menyelesaikan tugas ini, maka tidak bekerja. 4 penguatan tim adat dan budaya politik. 5 penguatan liturgi variatif. 6 penguatan pendeta agar memiliki kemampuan pastoral dan tersertifikasi. 7 penguatan komisi sekolah minggu menjadi komisi dalam anak informasi. 8 pembentukan tim monitoring dan evaluasi bersama 2021-2026. Itu masih satu isu. Dari isu yang pertama itu, isu pelayan tidak maju, tidak tumbuh. Nah, kalau tidak tahu sekarang mau dikerjakan ini, itu kepada rasa informasi.
Poin yang kedua, isu yang kedua maksudnya ialah isu kualitas pelayanan yang kurang. Kita akui kualitas di KPA, pelayanan di KPA kurang. Lalu supaya maju kita menjadi tinggi, kualitas pelayanan harus kita meningkatkan. Bagaimana cara meningkatkan pelayanan di KPA supaya tinggi? Yang pertama programnya adalah peningkatan SDM. Yang kedua, penguatan master plan kebutuhan tenaga pelayanan di KPA. Yang ketiga, penguatan sistem rekrutmen pelayanan. Jangan hanya menerima banyak pegawai berbeda, tapi tidak tempat guna. Di KPA sekarang melamar 325 orang yang diterima hanya 20 orang. Karena mereka menerima orang yang berkualitas, bukan asal masuk. Makanya calon-calon yang diterima itu harus dimiliki kemampuan. Makanya nanti kampus misalnya contoh harus mengeluarkan SKPI, surat keterangan pengganti ijazah. Kalau dia tidak punya keahlian dalam melayani, tidak diterima lagi dulu, walau dia sarjana dulu. Ini cara. Yang keempat, pelatihan berjenjang pelayan. Pendeta yang melayani 0 sampai 5 tahun, dilatih. 6 sampai 10 dilatih. 11 sampai ke atas dilatih. Itu harus dimulai tahun ini. Dan sudah harus ada SOP atau jiplak supaya bisa dilaksanakan. Kalau tidak, kita bicara lagi. Pelayanan kita tetap tidak berkualitas. Lalu yang kelima, pelatihan manajemen kepada pendeta dan pegawai. Hal yang ini sedang dikerjakan sudah kumpul kita. Tapi kalau kita mengerjakan hal-hal lain yang bukan strategis, maka sulitlah kita mencari bisnis. Ini hanya amal-amal saja. Lalu isu yang ketiga yang harus dilakukan supaya kita menjadi gereja unggul melayani yang membangun teologi kita. DKP harus mampu membangun teologinya. Sesuai dengan pertumbuhan yang kita bangun. Apa itu program kerja? Yang pertama itu penerbitan kajian-kajian pembaruan teologi. Kita harus mampu mengeluarkan teologi lingkungan alam, ekoteologi. Teologi LGBT. Teologi kita tentang era digital. Era society 5.0. Dan teologi bilang teologi kontemporer. Itu maksudnya. Yang kedua, penerbitan buku-buku pembaruan ini. Harus ada pembaruan konversi, pembaruan RPP, pembaruan IPCD, pembaruan buku calon pendeta, calon sentua, pembaruan buku calon pendeta. Harus dibarui. Ini membuat unggul. Kalau tidak, tidak bisa ini. Ini yang ketiga. Isu yang keempat yang harus kita kerjakan tahun ini untuk orientasi lebih banyak ke dalam. Artinya di KPA itu hanya berpikir ke dalam, tidak pernah melihat dunia luar yang sudah berpikir. Supaya kita unggul, kita mampu melihat dunia luar. Bagaimana caranya? Ada 4. Ada 5. Pertama, revitalisasi partai di KPA menjadi lembaga pengembangan masyarakat penulis. Yang kedua yang kita kerjakan adalah revitalisasi majalah Suwon ini. Jadi bukan lagi hard, tapi soft, sehingga cepat mudah diakses jemaah. Almanak bukan lagi hard, tapi soft, itu penting. Lalu yang ketiga, gerakan 117 supaya tambah jemaah. Dalam satu hari, satu orang membawa gerakan jemaah membawa satu orang dalam 7 hari. Satu orang jemaah membawa satu orang dalam 7 hari. Jadi saya dalam 7 hari ini membawa satu orang ke gereja, ke persekutuan, persekutuan ini. Maka tidak ada mungkin berkembang. Selain saya pilihan mungkin saja, mungkin tidak mungkin kita. Jadi ini yang harus kita kerjakan tahun ini. Lalu yang keempat, penguatan pembangunan bangsa.
Ini yang kemudian. Yang kelima, terbentuknya tim pelestarian lingkungan hidup di KPA. Yang keenam, penguatan tim ekonomi menjadi tim pengembangan ekonomi. Ini yang harus kita kerjakan tahun ini, 21 program. Kita benar-benar. Apakah kita sudah terjebak di tahun di perlukan di resort, di distrik dan pusat mengejar itu? Kalau tidak, kita bisa katakan ini hanya mimpi. Kalau kita mengerjakan di luar rencana strategis, DKPA tidak ini. Tapi kalau kita mengerjakan rencana strategis, kita ini. Ini tantangan kita semua. Nah, bagaimana kita memahami rencana strategis yang 21 itu? Ada di bawah uraiannya. Ini tidak mungkin saya urai satu persatu karena waktu kita singkat. Tidak mungkin. Tapi bagaimana cara mengertinya saya akan sampaikan. Pertama, misalnya contoh. Nomor satu, untuk isu strategis yang pertama, pelayan yang tidak maju, tidak unggul. Pelayan yang tidak maju, tidak unggul. Supaya maju dan berkembang, pantang mundur, supaya maju berkembang pantang mundur, caranya ialah pertama penguatan tim ini menjadi lembaga kepada injil. Injil harus kita kuatkan, dan tidak lagi menjadi tim, tapi dia menjadi lembaga. Tapi itu adalah langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Ada indikatornya, indikator keberhasilan, ada impact outcome dan outputnya. Outputnya itu apa? Yang terlihat tampak kalau itu terjadi. Misalnya apa itu? Pengeluaran DKPA memiliki lembaga itu. Lalu outcome-nya, manfaatnya bagi DKPA apa? Kalau bicara outcome, manfaatnya bagi DKPA, baik perlagutan, distrik pusat, nomor satu warga DKPA melaksanakan tugas bertanggung jawab dari DKPA. Kita menjadi jemaat Indonesia. Terbukalah pos-pos BI 1 tahun itu rencana kita. 1 tahun. Di tahun ini sudah terbuka 1 lembaga BI, atau pos BI minimal di setiap distrik. Di distrik 3 ini sudah harus ada pos BI yang terbentuk tahun ini. Kalau tidak, tidak bisa ini. Yang kedua, manfaatnya bagi DKPA berkembangnya wilayah pelayanan DKPA. Kalau sudah tambah pos BI, bagaimana berkembang pos pelayanan? Harus dibuka, sudah berkembang. Kalau tambah lahan kita, tambah jemaat kita, tambah penghasilan kita. Tapi kalau jemaat tak tambah, ingin tambah gaji itu mustahil. Ini rencana. Outcome-nya, itu outcome-nya. Impact-nya itu dampaknya bagi masyarakat. Kalau ada lembaga PI di KPA, apa dampaknya itu bagi masyarakat di luar di KPA? Semakin banyak orang yang dimiliki tinggi menjadi kenal dan percaya. Artinya tinggi tersebar cepat dengan luas. Ini impact Indonesia. Lalu indikator bahwa program ini sudah dilaksanakan di KPA itu sudah langsung di Jakarta kemarin. Sudah ada lembaga BI kita dan website-nya pun sudah ada. Sudah diresmikan oleh pimpinan di Jakarta kemarin. Lalu lembaga BI di KPA membuka tim BI di seluruh distrik ditangani oleh pendeta full-time. Artinya di distrik 3 ini sudah ada tim BI dan ada tenaga full-time di sini menangani lembaga BI. Tahun ini sudah terjadi. Itu dalam mimpi kita. Ini rencana strategis kita. Lalu indikator keberhasilan apa? Memutus tenaga BI ke daerah baru, membuka wilayah pelayanan. Sudah harus dikirim ke KPA, pendeta atau calon pendeta ke daerah baru, membuka pos BI. Tahun ini. Lalu indikator keberhasilan apa? Membuka minimal 1 pos BI per distrik per tahun selama 5 tahun. Jadi kita punya 4 distrik, kalau tahun ini tambah 4 pos BI, tahun depan tambah 4 pos BI, selama 5 tahun 4 kali 4 berarti 16 jemaat tambah. Oh, seperti ini saya jemaat punya tambah. Nah, kurang mana dulu?
Ini tugas kita. Yang hadis sekarang ini harus menjadi terbeban menunjukkan supaya kita ini. Lalu bentuk program pelatihan di Indonesia. Langkah-langkahnya ini. Bagaimana supaya lembaga ini ada? Ada langkahnya. Membentuk peraturannya dulu, strukturnya, pengesahan peraturan PI-nya, membuat buku panduan pelatihan tenaga PI, merekrut melatih tenaga PI, pengumpulan data-data daerah menjadi daerah perincian, menyelenggarakan studi kajian setiap daerah, pemutusan, monitoring, membangun kerjasama. Ini belum dikerjakan, tapi sudah lahir lembaga PI ya, itu yang menjadi kita sayangkan. Ini belum dilakukan langkah-langkah ini, tapi sudah lahir lembaga PI. Ini yang salah langkah menurut saya. Makanya butuh dibentuk sebenarnya monitoring prestasi ini supaya bisa dimonitor bagaimana menunjukkan prestasi. Tapi sampai sekarang belum ada tim monitoring prestasi ini. Bagaimana kita mau mencapai prestasi ini? Dan siapa pekerjanya? Siapa yang akan melakukan? Lembaga PI yang sudah disahkan di daerah. Lalu satu orang pendidikan time, seperti per distrik, maunya tahun ini ketika rapat kontak distrik atau rapat pendidikan sudah ada langsung seksi atau seksi PI ini di apa PI. Setiap distrik sudah ada yang terpilih pengurus PI. Pusat sudah ada terpilih pengurus pusat PI pusat. Dan parlemen sudah ada PI parlemen. Nanti ketika tim pusat itu datang meminta data, kita selesai. Lalu tempat dan pasal sudah ada. Nah ini salah satu contoh membaca register ini. Lalu di Amat Inang bisa baca itu sampai 71 program itu. Mana yang ada di Parlemen, mana ada di resort, mana di distrik, dan mana di pusat. Nanti kalau kita bahas satu, mungkin tidak cukup. Makanya saya bisa pilih cepat. Kalau ada pertanyaan nanti di tengah diskusi ini lebih baik di diskusi nanti di pertanyaan. Lalu saya masuk pada berikutnya setelah jadi kesatuan ini di bagian bawah yaitu soal pendanaan. Soal pendanaannya itu nanti terpusat itu yang akan mengumpulkan itu setiap saat mengumpulkan pendanaan supaya program ini berjalan. Sudah ada rencana-rencana pengumpulan dana dari tahun 2021 yang dibutuhkan semuanya ialah 750 juta. Jadi itu sudah dibalik kepada sponsor dan kita akan mengumpulkan itu. Kalau sudah ada dananya, maka rencana ini harus bekerja. Ini saudara. Lalu kemudian tahun pelaksanaannya sudah ada penguatan tim 2 Agustus 2001 sampai Juli 2002 sudah ada di tahun pelaksanaan. Lalu di bawahnya saya buat sebuah catatan ini, sebuah kalau sumber pembiayaan sudah jelas ya, dari fundraising, dari mitra, dari kewajiban, dari kewajiban distrik, kewajiban resort, panitia, persembahan ke depan atau upaya terpusat. Itu dalam rangka pengumpulan dana. Lalu ini supaya bisa tercapai ini ada rencana tidak lanjut. Bagaimana rencana 2021-2022 ini bisa tercapai? Harus memiliki 8 nilai karakter dan 5 langkah praktis kepemimpinan yang benar. Tapi ini tidak mungkin saya dalam di sini. Tapi ini adalah rencana tidak lanjut. Yang pertama, setiap pemimpin juga benar. Artinya pemimpin itu baik itu di atas pimpinan senior itu sekjen, baru reses, baru penegara sok, baru guru perlakuan. Itu pemimpin juga benar. Itu struktur itu. Wajib ya, saya katakan wajib membaca dan menghayati dengan baik visi dan misi DKBA serta rencana DKBA 2021-2022. Kalau saya sebagai pemimpin DKBA tidak tahu visi DKBA, tidak tahu rencana DKBA, maka uji melayani itu bisa mencegah, tidak terwujud. Maka mengingat para pemimpin DKBA marilah membaca visi misi. Bacalah rencana ini pelan-pelan. Mana yang harus kita kerjakan. Jangan kerjakan di luar rencana. Supaya ini. Tapi kalau kita terjebak melakukan yang rutin saja, maka kita bukan ini. Kita menjadi gereja biasa. Kedua, setiap pemimpin yang menginvestasikan waktu untuk menentukan hal-hal praktis
yang akan dilakukan agar rencana PKPM 2021-2022 dapat terrealisasi sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Kita semua harus bertanggung jawab melaksanakan ini 2021-2022. Kalau tidak terdepan, emang lewat waktu coba ini, ya udah habis kita. Tidak akan terjadi di gereja ini di dunia. Tapi kalau kita terdepan dengan seruan Parkoba Saudara ini pula nanti ke rumah kita masing-masing, di jemaat kita masing-masing, mari mengerjakan supaya gereja ini melayani. Tapi ada api Roh Kudus yang membakar kita, bersemangat bergelora menjadi mengejar impian kita menjadi gereja ini melayani. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap pemimpin tidaknya lebih mengutamakan pensosialisasian dan melaksanakan setiap program kerja yang telah dituangkan dalam rancangan strategi KPA serta memasukkannya menjadi program unggulan di setiap lini pelayanan. Dia tak masuk dengan bicara program kerja di program. Di mana program itu masuk ke bicara program di program. Bagaimana kita tercapai di program? Kalau 20 program ini tidak tertuang dalam rencana strategis kita di setiap program bukan persoalan itu. Yang keempat, setiap pemimpin tidaknya membuat kelompok kerja untuk membahas riset ini. Yang cara pertama, supaya ini terjadi. Isu strategis yang pertama terjadi. Isu strategis yang kini terjadi. Isu strategis yang ketiga terjadi. Isu strategis yang keempat ini terjadi. Buat kelompok kerja. Ayo kerja, ayo kerja. Ini yang harus kita benar-benarkan. Kita lakukan. Bertemu pas, bertemu pas. Kalau bertemu hanya melakukan yang betul-betul. Yang kelima, setiap pemimpin PKP harus mampu mengambil keputusan strategis. Harus mampu mengambil keputusan strategis di pusat, di distrik, di resort, dan di bawah-bawah. Kita tidak tahu. Distrik 1, proses merangkap 7 pendeta resort. Itu bukan umum. Jadi pimpinan harus mampu membuat keputusan strategis. Mengangkat pendeta yang berputar itu menjadi pendeta resort. Itu melanggar aturan, buat surat keputusan bagus yang berubah peraturan itu supaya strategis. Jadi semua resort memiliki pendeta resort, bukan pendeta kita. Jadi pada resort Superman. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi. Tidak sepun begitu. Enam orang itu akan membuat keputusan strategis supaya resort ini tercapai. Anggota nama tidak bisa. Maka butuh kita pimpinan berbuku dan membawa arah-arahan gereja ini menuju gereja ini. Lalu saya berefleksi dari tahun yang pertama dalam visi ini. Mungkin kita salah memahami apa itu isu strategis pertama. Kedua. Ini hanya refleksi saya. Begini. Karena isu strategis yang pertama itu adalah pelayan yang tidak maju, tidak mundur. Lalu kita berharap kita tidak maju, tidak mundur. Ya Allah akan mencuri ini. Padahal kalau isunya tidak maju, tidak mundur, kita harus lawan dengan pelayan yang maju, pantang menyerah. Harus pendeta, guru perlakukan, cintunya, bebel dia tulis yang pantang mundur, dan maju, berkualitas. Itu yang harus kita bertahankan ke diri kita. Maka kita harus menjadi pemimpin yang berkualitas supaya maju. Jangan hanya berjalan tanpa. Harus mengejar impian. Boleh bertemu di buku. Tapi baca kembangkan apa yang kita baca kembangkan apa yang kita ini. Supaya isu ini terhapus. Karena isu ini jelek. Kita tidak maju, tidak mundur. Kalau udah maju, udah berubah, so kita harus lawan itu. Bagaimana cara maju? Jangan mundur lagi. Maju tak bentar. Berbeda yang bentar. Yang kedua, kualitas pelayan yang kurang. Jadi sehingga inilah kami tidak mengenal kepada lain. Tidak bisa. Supaya unggul, kita pelayan kita harus
berkualitas yang lebih, punya kemampuan berkhotbah bagus, punya kemampuan administrasi bagus, punya kemampuan manajemen keuangan bagus, punya spiritualitas yang bagus, punya dedikasi yang bagus. Itu yang harus dikejar. Kayak ini, cekor tuh namanya tahu. Cekor tuh sudah apa harus bagaimana mau pukul. Jadi kita harus berusaha meningkatkan kualitas masing-masing. Tidak diutus untuk studi atau untuk pelatihan, cari sendiri, mengupgrade diri kita supaya mampu menjawab tantangan kehidupan kita. Kalau tidak bisa ini. Itu yang ketiga. Yang ketiga, pembangunan teknologi. Maka kita harus mengupdate teknologi kita. Nah, ketika misalnya gereja sekarang sudah berbicara soal LGBT, kita sudah membuat teknologi kita tentang LGBT. Sekarang ini di Sumatera Barat berbicara soal keseluruhan pemiluan, bagaimana kurs kepada anak-anak. Itu teknologi yang lama, kita sudah melaksanakan itu. Tapi kita ketika bicara keseluruhan pemiluan, anda tidak masuk ke kurs ketika berada, itu ajar sesat di Indonesia. Kalau jenis aja sudah melakukan itu. Di sini perbedaan. Misalnya kita melakukan peradaban, Kamis Putih, Jumat. Tapi awalnya kita kerjakan dalam tahun. Bagaimana mungkin ada Kamis Putih kalau tidak ada tahun? Ini contoh pembaruan ini harus dikerjakan. Kalau tidak ya, tidak perlu kita. Lalu terakhir orientasi yang baik di dalam. Kita menjadi seperti kakak dalam tempurung. Harusnya sudah ada di luar. Mereka hebat ini, orang di imigrasi. Tapi tidak mampu melihat perkembangan gereja sana. Maunya kalau kita berorientasi di balik di dalam, supaya maju, lihatlah peluang di luar sana. Supaya kita maju. Ini yang prioritas. Lalu penutup, ini yang penting. Harus ada 4 hal dalam rangka mewujudkan garis strategi. Yang pertama, kita harus punya komitmen mewujudkan garis strategi ini. Kita sepakat di dalamnya. Setuju hidup sama Linda, ya, kemarin kita gereja, undang-undang menjadi gereja yang tinggi, ya, undang-undang, ini gereja yang unggul, harus punya komitmen. Saya situa yang unggul, jemaat yang unggul, katakan pilih kita harus unggul. Perbedaan, perselisihan, ada yang memakai kosong dan mulai membangun gereja yang unggul. Komitmen. Yang kedua, banyak kompetensi ini kemampuanku. Bagaimana saya ini di ini? Saya harus mengupgrade dan mengupdate diri saya. Baca buku atau studi banyak. Lalu harus ada koordinasi. Jadi kalau kita tidak merasa harus ada koordinasi. Kemarin ketika pelatihan kepemimpinan kita di Samosir, saya kenal begitu. Sekarang sudah ada Zoom. Kepolisian itu bisa Zoom dengan para paresis, Zoom dengan para pelatihan. Maka kalau harus harus tidak. Kalau dia yang terkumpul di pusat semua, supaya terjadi tidak bisa. Tapi Zoom seperti ini, supaya orang kita mampu mengejar pelaksanaan kebijakan strategis ini. Ada koordinasi. Tapi bisa dia polos kanan. Perasaan ada yang juga istimewa. Kalau kita Joko isu pertama, ini mari kita. Bila perlu tim visi kita memberi pembatalan semuanya. Tapi kalau tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi, ya. Terakhir harus ada kebenaran. Kebenaran kita menjadi gereja unggul. Ya, jadi berkata. Contoh semua hasil semua berisi dan bagaimana mungkin kita mengenal rezeki pelangnya pun kecil dia baik di pinggir jalan yang besar di situ apa udah tua gimana kita habis
yang ada obat kuat itu masuk ke dalam. Jadi obat kuat yang menjelaskan ke dalam. Maunya GKPA lah yang menjelaskan sekitar. Di mana GKPA? Biji. Kalau ada pelang yang besar masuk ke dalam 100 meter. GKPA menunjuk arah kepada itu. Ini tidak ada. Di sini tidak ada. Di ayah anda di GKPA jalan Cangkir tidak ada. Kita hanya di sini sudah kuat di situ. GKPA jalan Cangkir 150 meter ke dalam. Apa di sini? 100 meter ke dalam. Supaya orang lihat ada GKPA. Di Selambo kuat pelang besar. GKPA Selambo 1 kilometer ke dalam. Di jalan apa? Di jalan besar. Jangan di dalam tidak ada orang. Iya. Ini orang. Kenapa? Lalu, supaya tinggi begitu. Ini juga sama. Iya, terima kasih Mas, sangat menarik. Masing-masing kita ada di handphone kita ya, referennya. Ada yang nggak dapat? Oh, oke. Ini ada. Jadi demikianlah pemaparan secara singkat dari penyaji tentang restoratif beda kalender Nagir Saporta kalender restoran di pasar kita. Ya, termin pertama kita kasih 3. Yang pertama Inal Sintua Gunung, yang kedua Sintua Restoran lain. Halo? 2 nomor dulu di pasar mati Inal Sintua Gunung. Siram itu saja. Jadi bagaimana ya kelanjutan kalau memang sudah ada PI itu kita nanti menggunakan walaupun kita sudah berbeda. Jadi saja. Jadi, itu yang mau saya pertanyakan, Amang. Kelanjutan bagaimana kayak itu dapat menyatakan program yang dahulu itu tetap bertahan. Kemudian mengenai di sini saya lihat 21 saya lihat di almanak ini ya, memang sudah saya lihat yang
itu adalah mengenai buku konvensi yang sudah ada di kita masing-masing. Tapi buku yang lain saya belum lihat, belum ada. Tapi di sini saya tidak ada melihat penerbitan buku MD. Buku MD Angkola Mandiri dalam Renstra. Dalam Renstra ini emangnya yang 21 ini emang mungkin ya untuk yang lain saya tak punya filenya karena tapi saya tetap tangan ada. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Mungkin yang lain Langsung aja. Oh ya, baik. Sabar. Ya, terima kasih untuk undang Ketua MD Sumbil dari Semalingkar. Soal tim PI yang saya maksud tadi, memang sudah diresmikan dan sudah jalan gitu. Tetapi seperti di Renstra itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai nanti ya itu yang kita maksud. Bukan kita tidak setuju, tapi tahapannya di jalan. Tentu harus dibentuk beberapa langkah, buat aturan, buat ini, diputuskan ini. Baru tahun ini sebenarnya berdasarkan barca Renstra kita. Sekarang, karena harus ada kajian-kajian yang harus dilakukan oleh tim ini. Bisa studi banding ke gereja lain, atau membaca literatur-literatur, atau menjalin kerjasama dengan badan-badan PI. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ini kan sudah ada. Lalu apa gerakannya? Kita nggak tahu. Distrik ini pun tahu kita ada itu. Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu kan? Di distrik satu pun nggak tahu ini ada. Karena tidak ada sosialisasi. Jadi rencana strategi itu menjadi strategi jika stakeholder semua tahu, sama-sama tahu. Lalu nanti ketika sudah berjalan, kita sama-sama bergerak. Nah, kita tidak tahu bahwa setiap distrik harus memiliki satu strategi KPU. Tidak tahu kita kan? Seharusnya disosialisasikan dulu. Lalu bagaimana cara mencapai itu? Lalu bagaimana SOP-nya? Semuanya dipencatkan baru jalan. Nah itu yang saya maksud tadi. Nah, tapi ya bagaimanapun itu harus kita, kalau ada tim monitoringnya semuanya kita saja di apa namanya diperbaiki lagi. Tapi sampai sekarang belum ada tim monitoring. Lalu bagaimana kita lanjutkan? Kalau bergantung pada soal, makanya kami juga ada memori jabatan berganti, ada disampaikan memori jabatannya, lanjutkan program-program. Misalnya ada pos PI yang dibuka, jangan dibiarkan itu atau dilanjutkan. Jadi pasti adalah kelanjutan, tidak akan dihentikan dulu. Lalu soal UPND Angkola, penerbitan UPND Angkola bukan lagi rencana strategis. Itu sudah menjadi program rutin karena sudah ada UPND. Kecuali belum ada, arti itu menjadi strategis. Sama seperti di Bel Angkola, habis kan? Kalau ada dana bisa dicetak, tapi itu bukan lagi rencana strategis, karena sudah ada apa namanya barang untuk. Tapi kalau misalnya kita hendak membentuk program di KPA supaya gajian di KPA atau jemaat di KPA makin banyak, itu rencana strategis. Tapi itu tidak kita angkat menjadi rencana strategis. Jadi BPND tidak masuk dalam rencana strategis. Nah begitu ya. Ya, aman setelah kami rasa supaya kali ini live streaming ada juga yang mendengar, kami rasa biar pertanyaan dengar nanti di live streaming ke depan aja langsung kita pakai ini. Supaya nanti pertanyaannya didengar. Karena ada beberapa penonton yang melihat ini. Ya, terima kasih buat Amang untuk kesempatan pada hari ini. Yang menjadi isu pada hari ini adalah sosialisasi Renstra di KPA.
hal yang mereka tadi perlu dibicarakan, mengingat Renstra ini adalah tujuan utama di KPH untuk mewujudkan visi-visi sebenarnya. Dari pemaparan termasuk visi dari ada 21 program yang harus dilaksanakan selama periode 2021-2022, banyak memang yang di sini menjadi program yang sangat maju. Tetapi ada yang menjadi kekurangan kita di sini, terkhusus di bagian pelayanan yang tidak maju dan tidak mundur. Di sini bisa kita lihat untuk program di sini yang ada sekitar 8 poin. Di sini hanya menguatkan dari pelayanan dari pendeta itu sendiri, pendeta dan pelayan di KPA mungkin di kantor pusat. Nah, yang menjadi ujung tombak sebenarnya di Renstra ini adalah para siswa yang ada keraguan masing-masing. Ketika ujung tombak ini tidak diperkuat, maka segala program yang ada ini itu tidak akan pernah terwujud. Saya yakin akan terwujud. Karena apa? Kita mengakui bahwasannya di KPA ini untuk melakukan pelayanan pendeta yang menjadi ujung tombak dari keraguan tidak ada pendeta yang terbantukan atau guru peraguan yang pendeta itu adalah siswa. Nah, siswa yang tadi tidak dibekali penguatan yang menuju ke arah visi-misi KPA. Hal ini yang menjadi kekurangan kelemahan kita sebagai pelayan. Terkhusus kita ambil contoh sendiri di KPA Rizki untuk menjadi seorang siswa sendiri. Ketika kita mendorong seorang jemaat untuk maju sebagai seorang itu suruh-suruhan bahkan mereka bisa mengancam untuk mengundurkan diri. Artinya apa? Ketika di dalam gereja itu sendiri untuk siswa pun kurang kualitas, kurang mutu, kurang dari sosialisasi program DKPA sebenarnya itu apa, dan dari tingkatan pendeta juga tidak turun untuk mensosialisasikan apa sebenarnya yang mau di DKPA, itu tidak akan jadi. Apalagi mungkin di sini saya sedikit kasar untuk membuat sebuah statement bahwasannya apakah siswa di KPA, siswa yang berlaku dan siswa yang tidak, gereja yang tidak memiliki pendeta diperbantukan atau guru perlagutan yang bukan pendeta, tugas siswa di perlagutan itu hanya sebagai pelaksana ibadah setiap minggu atau hanya sebagai pelaksana pengumpul persembahan bulanan dana aset atau sebagai pelaksana pengumpul dana-dana yang dibutuhkan oleh DKPA. Saya kira ini yang salah kaprah. Jangan jadikan siswa itu sebagai pengumpul persembahan. Jangan jadikan siswa itu sebagai pelaksana ibadah. Kita bisa ambil contoh setiap tahun, setiap periode. Salah satu contoh untuk pengkhotbah sendiri, setiap parabutan. Siswa yang tidak memiliki relasi, yang tidak punya kenalan pendeta, itu akan siswa sendiri yang lagi. Bukannya karena gereja tidak mempunyai dana untuk menjadi pengkhotbah, tetapi karena memang siswa di dalam gereja itu tidak punya relasi, tidak punya kenalan, jika tidak bisa mengundang pendeta-pendeta yang lain. Jadi peranan di sini pendeta-pendeta yang ada di resort atau tingkatan resort, yang berdomisili di resort, kami harap bisa membantu setiap paragutan itu untuk mendorong pendeta-pendeta lain untuk mengisi kekosongan khotbah setiap minggu. Salah satu contoh kami di sini, kami ada menargetkan kalau bisa di dalam periode itu sendiri, jangan ada siswa yang naik ke langgakan, bukan artinya kami merendahkan kemampuan kami untuk khotbah, tetapi bagaimana caranya untuk membangun iman jemaat itu tadi, membangun sebuah gereja yang unggul melayani, membangun sebuah dorongan jemaat yang mau terus beribadah. Karena apa? Untuk situasi sendiri kalau maju ke orang itu naik lambat sebagai khotbah, kita nggak bisa memilih jemaat yang lain itu pasti akan berpikir asik jangan asik jangan. Saya kira ini tidak ada di gereja-gereja lain juga pasti banyak. Jadi maksud saya di sini, cobalah untuk setiap surat revisi yang diletakkan dalam Renstra ini melibatkan setiap siswa yang ada di perlaguan di seluruh DKPA. Seperti itu, Terima kasih.
Terima kasih diskusi. Saya setuju kalau kita kalau generasi tua menjadi tempat dari Kristen. Karena apapun yang dibicarakan ini kan bicara jemaat. Jadi yang menjadi eksekutor dari Kristen itu jemaat. Lalu bagaimana supaya informasi ini sampai ke jemaat? Ya tentu amal iman tua yang harus menyampaikan. Kalau pendeta resort terbatas waktunya, paling hanya di sermon resort atau para khotbah seperti ini informasi itu disampaikan. Tapi bagaimana itu diimplementasikan di jemaat kita masing-masing, amal iman tua yang setiap hari bersama jemaat. Nah, berarti informasi yang benar dari pendeta pun harus diterima oleh amal iman tua. Ini yang harus kita lakukan sehingga nanti para sintua menjadi pelaku utama daripada Kristen. Saya setuju ini. Kemudian tadi Amang Reno mengatakan untuk bisa berkualitas pelayanan kita memang sintua punya koneksi yang banyak, yang baik. Sehingga nanti ketika pengkhotbah di gereja kita ketika kosong misalnya dari jadwal resort yang diberikan oleh resort, kita bisa mencari pengkhotbah lain yang mengisi di perlaguan kita. Supaya jemaat itu memiliki pemahaman iman yang baik dan yang baik. Supaya berkualitas khotbah itu. Kalau di kita mengatakan kami tidak izinkan sintua berkhotbah, ya berarti kan sudah unggul. Jadi mereka mencari pendeta yang bisa melayani setiap minggu. Berarti koneksi sintua dengan pendeta harus baik. Di daerah diski mungkin dicatatlah pendeta-pendeta siapa yang ada di situ yang bisa dihubungi. Nah, jadi kita di Simalingkap begitu, ya semua harus seperti itu supaya jemaat itu memiliki pemahaman bahwa kalau nanti bergereja di GPA, nah itu. Jadi begitu, terima kasih bahwa memang benar rencana strategi ini haruslah kerjasama, baik itu sintua, pendeta, guru parlakutan, semualah, baik di Belfort, Diakones yang akan menjadi pelaku dari rencana ini. Terima kasih Aman atas responnya ini. Iya. Pasal bikin cerita kan itu memang berbeda satu pondok yang berbeda sepuluh pasal ini wajib Dihataan untuk saya di bawah sekolah. Perjolo menanggapi di pasal yang penting tentang tim. Iya, kok pindah ya? Oh, dia sertifikat. Kencang lah kali ini. Cuman ada di berapa ini? Sosok triwulan pertama berarti triwulan tahun 2005 harus akan usul atau terjadi soalnya dokumen nama panita RSN tapi mudah sungguh begini lupa saja nah aku dah dong masih kayak orang jadi anak-anak main seksi setting di resort dan barat di distrik Tolu menigor di tempat pengalaman di Persiburi di Sumurima Pembangunan dia koordinasi banyak kesimpulan itu ada koordinasi itu yang penting mari bicara anggota alat dulu pola minum sama nah ada masih bisa baik mas dua memang utama itu dia pengalaman bahasa
Aco untuk kita jadi maaf kagayaan na umbiya dari awal umbiya dari maligikat ya. Jadi pamanang mula lang yun o namagang iya na praktek iya didigi mo sa mga isa lang magang ito na berkualitas sila ay may kebibigay. Gereja Metodis sama maju, gereja GPK maju diangkat. Itu karena yang magang dan yang praktek acu di pas-pas semua ajong-jong masa ada juga gereja. Acu dijagi ko pandit dari KPA baru maju semua. Itu harapan. Acu tadi itu baru nasa sebagai jadi mengakulan apa jadi. Ada itu video amal. Jadi memang payah pemerintah untuk melaksanakan restaurasi, akan tetapi tidak bisa kalau kita bicara. Ini menahu kami. Terima kasih. Ya, langsung Mama. Terima kasih Mari Karuna. Sudah posisi amat pendeta Ramli sudah dong. Dan perubahan tim dong, Rensra, Naibubar dan itu. Jadi posisi amat pendeta Ramli, kalau jelas-jelas kau saja mengambil keputusan terhadap KPN dari sana. Jadi aku boleh di seorang preses. Terus bertanya, bulan nah, itu yang baik sesuatu pikiran siang oleh sotor Amanda, siang pemaparan yang disampaikan tadi, saya melihat kita semua menghadapi kenyataan yang ada di depan kita. 21 pekerjaan ya, program, Rensra, 4 bulan lagi ya Bang ya. Jadi minimal itu rata-rata Rensra 1 bulan mau dikerjakan begitu. Nah, bagaimana situasinya ini? Sementara kami melihat bahwa 21 itu masih banyak dari kantor pusat ini sebetulnya. Jadi di peranan listrik resort ini belum kelihatan sebetulnya bagaimana hubungannya ke bawah, ya sinkronisasinya. Jangan nanti resort ini lebih seperti ini, tim PI-nya yang di sana seperti ini, ya. Jadi kalau sudah ada, kalau terlalu cepat itu lembaga PI, sebetulnya harus di apa? Ada dasarnya, dasar hukumnya apa? Kemudian tupoksinya bagaimana, ya, kemudian apa namanya jobis sampai ke bawah ke penganggutan. Nah ini belum ada pikiran kita yang di distrik sama resort masih ya kalau di rapat distrik apa resort masih kalau seksi namanya seksi. Nah, di resort itu sudah kita buat di tempat di tiap penganggutan di resort seksi itu, bukan lembaga. Nah, bagaimana yang menjadi sinkronisasinya secara BKPH, gitu ya? Nah, ini kan belum ada data, nah, sehingga masih berdiri sendiri, nah, masih berpikir resort tidak ada begini, tanpa ada bantuan dari atas untuk melaksanakan itu di situ. Nah, jadi saya juga bermohon kepada pendeta Ramli memberikan apa namanya dorongan lagi dengan menambah apa yang bisa kita kerjakan, bagaimana hubungannya setiap tingkatan pelaksanaannya supaya bergerak cepat. Kalau nanti setiap tingkatan selain Nabilatul, atau mau misalnya pembuatan tim BI menjadi lembaga, itu kan sudah ada lembaga di distrik
itu mana seksi? Bagian di resort seksi, di perlanjutan seksi. Nah, apakah ini yang masuk itu atau bagaimana? Bagaimana hubungannya ke lembaga itu nanti? Apakah kita mau satukan di distrik lembaga PI, di resort lembaga PI, di perlanjutan lembaga PI, supaya sinkron? Nah, kalau itu bagaimana menata itu, membuat itu? Nah, ini yang belum itu contohnya. Kedua kan, kekuatan tim media. Nah, ini juga menjadi komisi, ya. Nah, perangkatnya belum ada, gitu. Jadi belum bisa secara KPA bagaimana panduan pemakaian media di KPA. Nah, apakah bisa nanti kalau masalah misalnya ada masalah pemakaian media di KPA. Nah, apakah itu bagaimana hubungannya kantor pusat? Apakah otomatis itu ke sana? Apakah itu masalah pusat juga? Atau memang berdiri sendiri? Masalah perlanjutan dalam komunikasi, dalam komunikasi itu, apakah ansih di perlanjutan ini? Nah, yang seperti itu ditata. Makanya program yang satu ini masih lebih banyak yang bisa membuat konsep landasan, ya, perumahannya itu pelaksanaan. Itu kita harapkan. Makanya tadi pun kalau di wilayah peranan industri apa, peranan resort apa, itu belum jelas. Ya, paling pendanaan berapa persen ada di industri. Nah, itu bukan ya, itu jelas. Resort itu ada, itu ada. Nah, kalau dananya. Tapi dasar hukumnya, tatanannya bagaimana, itu harus dari KPA. Dalam hal ini pusat. Jadi makanya saya bilang tadi dari awal mungkin peran serta pemerintah sebagai mantan ketua tim sangat dibutuhkan untuk menjabarkan ini lagi, mengingatkan ke kantor pusat, membantu kantor pusat supaya ini lebih ditata dari setiap tingkatan ke bawah. Ya, jadi itu juga bersama dengan kita presesnya, hal ini terus disegerakan supaya jangan nanti lepas sendiri atau lain misalkan edisi pemahaman. Tapi yang pasti bahwa ini tugas bersama kita ya. Nah, inilah gunanya sosialisasi. Di rapat distrik juga rapat resort, rapat perlanjutan, kita sudah coba ini mengambil mana skala pusat, mana skala resort yang akan dibawa ke perlanjutan. Kita coba sinkronisasi sampai ke atas, yang masih bisa kita coba mengimplementasikannya sesuai tingkatan yang ke bawah. Ya, kalau kita ingat rapat resort kita, kemudian rapat masing-masing perlanjutan ada itu ya, sudah ada dijabarkan terkait dengan Renstra tahun 2021-2022. Jadi kita lihatlah kembali apa yang sudah kita bicarakan di rapat, membantu menambah apa yang sudah disampaikan tadi, sehingga memang ini menjadi bagian kita bersama. Kira-kira itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak di pemerintah Songa Burukosari itu buat pemerintah PS Batupang. Memang benar bahwa kita membutuhkan koordinasi sehingga terjadi sinkronisasi. Nah, kita ambil contoh tadi tadi. Nah, bagaimana pemahaman lembaga sending yang sudah terbentuk itu dengan tim PI yang ada di perlanjutan resort dan distrik, sehingga tidak terjadi overlap tugas pelaksanaannya. Nah, itu makanya memang dibutuhkan segera dibentuk tim monitoring monitoring untuk membantu percepatan pencapaian Renstra ini. Di pembinaan kemarin di pelatihan kepemimpinan yang rapat Samosir itu saya sampaikan supaya pimpinan segera mengangkat tim monitoring evaluasi untuk membantu pimpinan mengeksekusi semua Renstra ini. Dan bagaimana pimpinan juga harus memiliki waktu koordinasi
ke tingkat bawah. Ndomoto menunjukkan negara tinggi terus pendeta masuk bawah. Apakah mungkin gara-gara itu supaya sudah ada koordinasi? Tidak tahu saya. Itu memang langsung dikerjakan dengan kemarin koordinasinya itu. Tahu saya. Nah, cuma memang butuh supaya jangan lembaga sendiri ini berjalan sendiri, kita berjalan sendiri, sehingga visinya tidak tercapai. Nah, kita nanti buka pelayanan misalnya ke Patumbak, buka pelayanan ke Belawan, tapi itu tidak tersinkronisasi, terintegrasi ke lembaga sendiri GKPA. Nah, makanya kemarin dalam tahapan-tahapan itu tidak secepat itu harus kita lakukan. Harus banyak lagi membuat peraturan dulu. Yang pertama itu harus dibaca, dibahas oleh kita. Mungkin di rapat pendeta kita bahas dulu, di rapat majelis pusat dibahas dulu, sehingga kita kesepahaman, memiliki pemahaman yang sama tentang lembaga ini. Nah, ini tahapan-tahapannya dulu, tidak langsung bros, nanti ya nggak bisa jalan. Programnya terkerjakan, tapi programnya tidak jalan. Itu yang akhirnya nanti tidak tercapai dan setelah ini visi-misi ini. Nah, ini soal dijagi maka pelayanan itu memang itu harapan kita. Dan kampus pun sudah berusaha sekarang. Tahun ini yang tamat tahun ini harus masuk SKPI. Kuliah satu tahun lagi, mengambil keahlian. Keahlian dia apakah bermisi, keahlian dia apakah dia bertani, keahlian dia apakah pastoral, keahlian dia tergantung apa keahlian dia, harus punya keahlian. Baru nanti ketika dia melamar di gereja, gereja melihat apa kebutuhannya, misi kah? Terima yang ahlinya misi. Pertanian kah yang perlu di GKPA, ambil yang pertanian. Begitu nanti. Nah, jadi tahun ini sudah akan mulai kuliah itu, kuliah profesi itu. Nah, supaya para calon-calon pendeta ini punya keahlian sebelum dia dikenal di gereja. Nah, ini tapi itu kan tahun ke tahun berikutnya. Yang sekarang ini yang harus kita benahi supaya unggul tadi. Nah, itu yang kalau memang di gereja lain kalau tidak punya kemampuan mengembangkan PI tidak diterima. Di GBKP sekarang ada 325 yang melamar, hanya 20. Yang 20 ini adalah orang-orang yang sudah punya kapabilitas, kompetensi. Jadi sekarang di zaman sekarang bicara kompetensi dan kapabilitas, bukan bicara tampang dan bicara sarjana, ijazah. Bukan. Yang dibutuhkan sekarang ialah soft skill, bukan lagi hanya sarjana. Bisa dia aktor tapi tidak ahli, tidak dibutuhkan jemaat. Tapi bisa di sarjana tapi kemampuannya luar biasa. Itu yang dibutuhkan jemaat sekarang. Nah, itu dari amal seperti tadi memang kalau bicara pembagian dari 21 itu hanya 4 bulan lagi, minimal 5 remstra harus kita kerjakan tiap bulan. Dan bagaimana itu kita kerjakan, karena ini porsinya paling banyak sekarang kantor pusat, hampir 70% ini kerjakan pusat yang kantor pusat. Dan nanti proses bisa nanti bantu mana yang skala pusat, skala distrik yang harus dikerjakan di distrik. Karena proses kemarin di itu sudah ini untuk distrik, ini untuk proses sudah dibagikan, ini untuk perlagutan. Karena kita sama-sama di tim kemarin. Boleh nanti mana yang harus dikerjakan di skala distrik, skala persat dan skala perlagutan. Tapi yang jelas bagaimana seluruh remstrat ini bisa terlaksana dalam tahun ini yang penting. Nah, kalau kami mantan anggota tim ini bisa memberi diri waktu untuk menolong sepanjang diminta kan, kalau tidak diminta bagaimana kami maksudnya itu? Tidak mungkin menyacet sendirian itu sih kan, bahasa modern rohani dan rohani sendiri kan. Tapi pernah diangkat ini acaranya, urusan lain kan. Tapi kalau diminta pasti tim, kami sudah komit kemarin, tim akan memberi waktu menolong GKPA menyelesaikan mewujud nyatakan dan seterusnya. Nah, itu memang kalau soal baru bagaimana caranya supaya terjadi sinkronisasi dan setelah dari pusat distrik ke kota. Nah, perlulah bincang-bincang ini.
Kita kemarin sudah ada pertemuan kami pada Pejabat Barat yang disponsori oleh Taman Pendeta Rasot. Kami sudah sepakat nanti setiap Selasa atau setiap apapun nanti hasilnya, entah Rabu atau Selasa, melakukan bincang ringan. Tapi di situ akan ada pembinaan, entah Selasa pembinaan, itu akan berbicara dan RPP, tata gereja, konfesi, homiletika, liturgi, itu nanti akan dibicarakan di sana. Nah, jadi nanti itu programnya Pareses lagi ya, distrik 3. Tapi kita punya media di dunia apa sekarang, ada era digital sekarang, kita sudah punya ruang untuk bertemu, saling berbincang. Jadi boleh korong aku sore kan, habis-habis malam sesajom, jepit jam 8 kadang-kadang. Itu namanya koordinasi. Baru di situ terjadi sinkronisasi. Di situ terjadi apa namanya, mengingatkan apa yang harus dikerjakan. Di situ akan terjadi penguatan. Di situ akan terjadi pendampingan. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Kemudian udah sekali 2 bulan kita harus resort, lewat pokoknya. Baru sekali ada resort, baru diperlakukan tapi misalnya ada sermon. Nah itu jadi percepatan. Jadi di era digital sekarang yang dibutuhkan ke kita ialah percepatan. Harus cepat. Kalau terlambat kita digilas. Jadi cepat. Semakin cepat kita menanggapi, mengeksekusi, makin unggul lah kita. Tapi kalau lambat, ya enggak unggul. Nah itu. Jadi memang harus ada perlu bincang-bincang sehingga informasi dari atas ke bawah itu sampai. Itu. Lalu bagaimana soal media memang? Apakah media di kantor pusat itu harus sama dengan media yang di Perlagutan Rasot distrik? Ya nanti komisi yang akan dibentuk itu yang akan kalau komisi tim kemarin, maka komisi yang akan dibentuk ini pun ada tahapannya di langkah-langkah itu. Mereka lah yang akan melakukan pembinaan di tingkat distrik. Lalu di distrik nanti akan melakukan pembinaan di tingkat Rasot dan Perlagutan. Kalau komisi itu sudah dibentuk dan menyiapkan peraturan, menyiapkan SOP, menyiapkan segalanya, lalu nanti ada pelatihan-pelatihan. Nanti akan ada lagi situ konten kreator, akan ada nanti di situ akan membuat tadi percepatan media, cetak kita menjadi soft, menjadi digital. Nah, itu membuat percepatan. Nah itu memang, jadi memang ya harus kita dorong lah supaya yang ke-21 ini bisa terrealisasi 4 bulan ke depan. Nah, kalau soal kami tim maksudnya pasti bersedia melaksanakan apa yang diinginkan. Begitu respon kami. Mas Ahmad. Iya. Naroha. Usia nama pres tadi ada tempat tadi soal mana yang distrik, mana yang pusat. Mas Ahmad itu preses. Pusat betul. Naroha. Nama terakhir. Mengalami kita. Iya. Tidak tahu mana konfesi itu di RPP dengan konfesi sudah gandeng itu konfesi kita juga itu RPP. Jangan cari teman itu dari mana? Satu dokumen. Iya, terima kasih Mak di masyarakat. Harus sebetulnya secara distrik sudah dibagi itu di keputusan rapat kita sudah di-share itu ke resolusi mana yang menjadi bagian kita. Ada 11 itu yang menjadi bagian kita dan kemudian itu menjadi pokok yang harus kita kejar di distrik 3. Kemudian namanya di dasar restoran terutama tentang PI untuk media dalam tahun ini harus fokus yang harus kita segera selesaikan. Kemudian hal yang paling fokus ini ternyata setelah kita diskusi dengan kantor pusat, masalah tupoksi job desk belum ada. Jadi makanya Molohani secara pribadi melihat buat untuk makan di Johor.
respon, tapi bukan pesimis. Apalagi dalam kategori pimpinan sesuai dengan kenyataan. Kategori pimpinan yang mengerti dan menggumuli Renstra, bahwa sadar bisa ujungnya don amang Eborus. Kategori distrik hanya saya. Pusat Anton dan Eborus itu pun amang Eborus dulu nggak rutin dia mengikuti mulai dari pembentukan visi misi ini. Jadi kalau tidak kita berdayakan tim yang dulu dari awal sampai sekarang, saya sebenarnya sangat pesimis. Jadi bukan saya mau mengatakan kita salah dalam memilih pimpinan kita tidak, tapi sangat sulit bagi orang yang tidak mengerti dari awal tentang itu. Sangat sulit. Bahkan para pendeta kita juga, preses kita juga, di seri beberapa kami kemarin kadang-kadang kita yang dia apa namanya di musim mau membahas tiga orang sekali. Paresis kan jago-jago peraturan posisi siapa naik-naik atas sini. Yang ngerti apa yang diterangkan. Jadi kalau tidak segera pusat pengambilan, ini pasti kembali lagi kepada kegagalan. Nah, jadi akhirnya balik kalau pusat juga tidak segera membuat tim monitoring ini, bahkan kita harap ke 9 tahun udah ini kita harus terkait tim ini. Nah, Hamidul pimpinan segera amang tolong ini tim monitoring sampai sekarang belum tidak juga. Jadi kita mau bilang apa? Akhirnya jadilah bisnis. Tapi harapan kita walaupun semuanya mengingat listrik tidak. Apapun caranya kita harus bercepat. Sesuai dengan nama penyajian kali, kita sudah bentuk di distrik 3. Akan segera ada pembinaan Selasa pembinaan di distrik 3. Makanya dari awal Hamidul kami butuh nomor telepon dari situa-situa CGKPA distrik 3 terhubung di HP. Ternyata sampai sekarang belum bisa. Tapi harapan belum terpilih di HP baru untuk mereka akan dimasukkan semua yang bebas sehingga lebih cepat kita laksanakan ini pembinaan Selasa pembinaan. Jadi rekan-rekan yang mengingat, walaupun seolah-olah ini berat, tapi oleh sepakat kita kebetulan nama SN adalah ada di distrik kita. Ini kita bisa kita percepat walaupun distrik 3. Masalah pembinaan memang sudah kita mulai. Kemarin kan pembinaan distrik sudah kita mulai di Monaco Park. Tapi itu hanya sekelumit daripada apa yang menjadi program kita. Di pos kerohanian yang pendeta RSN akan terbuka untuk terutama distrik 3. Terlebih di dalam sekolah ini kerjasama terlebih untuk meningkatkan sumber daya kita. Jadi termasuk di bagian-bagian kita. Yakin dong di rapat resort itu sudah dibagi PPK resort di resort. Di bawah itu sudah dibagi PPK resort juga di parlamen masing-masing mana yang menjadi bagian parlamen. Di distrik kemarin sudah kita habis, sudah kita bilang mana yang menjadi bagian itu sudah kita share kepada kita. Mudah-mudahan sudah di-share PPK resort ke parlamen yang sudah kita bagi itu menjadi bagian masing-masing. Di mata panas yang kami yang mengingat, tapi jelas dari untuk kualitas kita yang pelayanan itu tergantung kepada rekrutmen kita masing-masing di KPA. Rekrutmen rekrutmen di resort, rekrutmen di distrik. Lalu mobil rekrutmen di kantor pusat di KPA. Udah sempat menjadi. Anak komun berat, apalagi mulai sirekan berat, namanya. Kita mau kalau tidak kualitas, kita berbahaya sekali. Tolong. Kalau tidak kualitas, kita akan berbahaya. Sementara yang berkualitas tidak bisa kita angkat, akhirnya ini dilakukan. Nah, sehingga pos rohani mengingat kalau visi sudah kita iakan di Sidode
Mari kita dukung dan mari kita kejar apa yang bisa kita kejar. Walaupun terlambat, tapi apapun itu. Ini secara sederhana memang ini terima kasih teman-teman dari saya. Terlambat tapi itu sudah ada bertahun. Ya, tapi tetap memenuhi kami untuk orang saya di apa itu. Nah, memang terima kasih banyak kembali saya. Terima kasih Mama. Ya, karena perlu Sen Habib PT Sekretaris. Jadi kepemimpinan di DPR di Samosir doang pres kepemimpinan hukum sama. Pimpinan harus melihat seluruh pimpinan di DPR. Pimpinan itu maksudnya guru sekjen, pareses, antara sort, perlabutan dan kepala tua melihat kinerja pendeta. Muda indah Renstra di gereja Honia ditegurlah. Kalau dia mengerjakan di luar Renstra, nasihati. Pasal masih itu, boleh bagaimana asing di gereja Honia. Karena markum, salah, marahama, maritik, maberik, tidak bisa. Kecuali sudah sisa waktunya dari penyelesaian Renstra, baru dikerjakan itu boleh. Kalau tidak, makanya tadi ada saya tidak lanjut itu saya kutip dari acara saya yang di Samosir kemarin. Pendeta itu harus punya waktu investasi, waktu membaca visi misi dan Renstra. Mudah ini tetap pahami ini tidak bisa tercapai. Tadi sudah sampai yang proses. Dari pimpinan yang ada sekarang hanya 2 yang berada yang pernah atau ikut terlibat dalam pembentukan visi Renstra. Lalu bagaimana kita mewujudkan mimpi kita kalau yang kita tidak memahami Renstra dan visi? Mau kemana kita dibawa? Itu saya sampaikan juga itu misalnya kemarin. Jadi makanya saya minta kepada para pimpinan waktu itu, marilah berjuang minimal 1 jam membaca Renstra visi misi supaya itu masuk. Bahkan di khotbah kita pun mulailah bicara visi misi, dikaitkan dengan visi misi. Acoleng kek joloi di orang yang kedua menjadi aksi yang nyata. Kalau tidak di hati, nggak mungkin keluar aksi. Di hati dulu visi itu. Peam kita di sini, berakar, baru menjadi aksi, baru lahir dalam gereja melayani. Tapi kalau kita kerjakan di luar yang strategis ini, makanya kemarin saya katakan, maka visi kita adalah kemustahilan. Maka 2026 bisa kita revisi atau mengganti visi dan mengganti visi kita. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kalau kita bersama-sama tadi komitmen, konsisten, baru berani melakukan secara itulah pesan. Terima kasih. Terima kasih Amang penyanyi. Waktu Bang mau cerita tuh penyanyi terus. Sonasta. Jadi semuanya soal pembinaan di kita sambung madu menaro dari mengenai kita yang tahu penulis dan anon mau ada ulo yang di pasar Pinang ada topik di pasar Matuami Pinang asup saat kami di Kota. Jadi tali gima tata iwadata Marinisia nomor 198 Dungi di pasar Matu Pinang tak penulis nomor 1 Bangunan semua sekretaris di pasar Matu Pinang Petak Adondo Najot Sitanya Kota di pasar Matu Pinang. Ya, Amang Sintuan Moro. Tolong dikeluarkan nama TH Sereda yang sedang mengalami masa kesehatan. Amang TH Sereda. Inang berpasan. Yang lagi menjalani kemoterapi setelah operasi sumur otak supaya Iya, lagi kemo Amang. Ada musik? Nah, dia citanya Kota. Iya, Amang Semarani.
hari Minggu Jogot beri nama di Parlagutan Mandala. Ada musik? Oh iya, anak-anak yang akan menghadapi ujian dan yang sedang menghadapi ujian. Ada musik mana? Oh, saya minta so tigas minta so na jokro hawa di kehadiran tasanan. Imainan nagyot siya wala talitanya. Jadi tabarali may edita siya nomor 98 ayat 1 tambah ayat 2. Taide nama. Ise malo manjamita pasabita ni sude nanu hona jana namita ni tuhatai sude tong mata timbang di rohanta nagita oni yai gotina anjo gugodagi ia di rohanta Amina di sosune malagu ramar si jalan nando patoguhon pada ni mudamu tong raja namiho Goda jokrohamu bidahami Adre Jesus pasu hami Dokon matuhan mion Sonang mahamu Terima kasih puji-puji yang maha kami pasahat roh oleh Jehovah di datang anak-anak. Berdoa roh masih itu Tuhan yang Tuhan bagasan sadarion bisa terpatuka sermon perkobas 2 resort dan timur Johor Medan Barat. Bagasan sermon nari sangat pembinaan di bagasan Tuhan oleh Tuhan. Aduh, kami BG pemaparan dari pasahat kita Dr. Ramli Batalimot rencana strategis DKPH. Kami jodohan itu oleh Tuhan. Karena nama Tuhan Tuhan mobilisasi pusat saat kita melakukan pemerintahan. Pak oleh Tuhan koordinasi negara sama terkeritohon terlaksana rencana strategi anso terpatu pamaalitan tercapai kekapitan untuk bagasan pikir kali Tuhan bagasan kami terkubas na adong kekapitan 2 resiko ng Tuhan untuk luas ni perlakuan adong akta na marsahit kan mana mga malumon mo dilakukan dia mangani ng kehas regar na siyang Medan Timur na bagasan pagsahit sa nari suturok na dirawat din na sakit din data. Panduhang ituan ang suturat na mga proses pengobatan niya manani malituan. Pagma proses pengobatan ini kemudian para dokter, para perawat na menangani pasahiton niya manani. Ites yang
kerawatannya oleh Tuhan, mari kita kuasamu dan dilakukan amal-amal amanah dan didapat merohan Tuhan oleh Tuhan amanah amal Nasution yang sedang mengalami kemoterapi alami persaliton di tumor kota ada keseluruhan kami Tuhan pasahat proses pengobatan kardiomobi kemoterapi dan diusahakan yang mana oleh Tuhan parbudo yang mana yang untuk tumor kaposan Tuhan dan adong naso bisa terpatukan Tuhan pada Tuhan dan pertolongan keseluruhan mari kita amaluman dan dengan Tuhan sebagai dapat meroha maaf pakai Tuhan Tuhan bagi bagasan yang nami jadi patipahon trio dialek Tuhan bagi kita mandala doa kita sahat so mandalan trio hidup dengan hari Tuhan dari tambah maju roha atau pasarapon tani kita nah mandalan dengan trio bisa dialek Tuhan dari kita jadi minggu dengan mana memasu-masu memimpin selanjutnya untuk terlaksana dengan Tuhan Tuhan anak nami yang sedang mengadu ujian di pikiran dohot na dia mengadu ujian doa Tuhan pasahat sakit anak dari Tuhan yang dihalangi pos miroha percaya diri dari Tuhan maju kita pelajaran maju di persiagaan nasi dari Tuhan bisa lagi maju ujian menjawab sudah atas soal-soal dan berhasil sukses nah dia akan anak-anak yang Tuhan yang sedang mengadu ujian doa dan dia mengadu ujian dan Tuhan bisa dibagasan yang nami dipikir oleh Tuhan lima tuan rumah di persermonan nami di bagasan dipikir oleh Tuhan Resort Medan Barat di bagasan jok meluhani nasida manjaluhani oleh Tuhan kapan mubas mengadong di dua resorton ditambah maka supasi sudah akta parhubas mo semua dua perlanjutan Tuhan kami pandita doh kami pandita makubasi di tongan-tongan di resoton oleh Tuhan semua dua perlanjutan baik dihalangi oleh Tuhan jokti roha di tongan-tongan di pakubasinya kasus sudah akta situan makubasi oleh Tuhan semua dua perlanjutan tongan oleh Tuhan tidak sadar roha untuk roha di tengah-tengah informasi ini. Tuhan kami yang panggilan nami, bicara sudah panggilan yang dari Tuhan panggilan. Sesa salut akan dosa nami panggilan kami. Terutama kami telah menjalo pasu-pasu dan dia cilihan Tuhan di bagasan kami puji kami pasangat magwarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jadi sambil kita kapal lagut Malta bagi doa itu amang bendahara jadi padalan amang rumah Marindi Mahita sian nomor 479 sambil kapal lagut Malta Tuhan hidup mengalir Tuhan hidup mengalir lalunya di bumi Hosana di leher dia sikat isude dosani Isia hasan ngawali hari hasobaroni ise patu aposatku doh parsiga tunati ia soho ale Rajaku di baenaho olomi mapadana waktu
Toto hidup ma pasar merata. Jauh ba amanami mahiti Yesus Kristus. Terpuji perpasangan kami maguarmu. Tinadung dia lusiho tangan nami. Magdaran sudi persaringan nami hok dengan. Jana sudi pembinaan terima-terima setelah bisa hari bagi. Jana perbukai hari mengasti mengarimang-rimang. Jana maktangiluhon doh menunjuknya tahun. Maktarojohonna. Di jenis parlagutan pasok istri. Akco tama mahami dari parlagutan na duminggan pagkubas ng sauduran. Berkualitas sudah ka pagkubas mulai sa pag-inisip ko ng Diakonis Pandita nang siyang tingkat parlagutan lupus ng sinuli. Paso-paso mahami sa lumang bigay pembinahanon. Jangan lain dihami gugu laho berjuang menuju tahun 21 tahun. Yang terjadi di tahun 2020. Pasu-pasu ma puji-pujian nami, reses, resort, penghabutan, prodi dan setua. Kecili sahami Tuhan nagay dengan ni akka pimpinan, laho teruskan rencana. Dohot lebih alat Tuhan, laho magkarejohan programon. At sudah berpani ma panglagutan na lumingan, magkubasi, marap sa lumingan. Pasu-pasu ma amang reses, istriktuli, mengenai pendidikan resort yang barat, mengenai pendidikan resort yang timur, sudah akta jajaran, sudah akta buru perlaku terlalu di dua resortan. Atau sakai saurua kami laho teruskan akta tohak menurut pasahat Tuhan, tugas-tugas menurut pasahat Tuhan. Cuma ini Tuhan jadi sakai saurua kami laho kemajuan perlakuan. Bahkan pahimbak pun harjaan di tengah-tengah ini kita nami milenon. Martamba masih rubasan nami, martamba parlagutan yang baru di Gunung Ungaran yang membutuhkan aktivasi nami yang kita pilih. Untuk nami ma kesehatan nami di program dua resort, pasu-pasu ma amanami dengan pengurus, cuma hari Tuhan mur di bimbing kami, di beta-betai kami, lahu teruskan akta dirham. Lain dihalahi kasadau, yang pasun kepistahan suhon, lahu mengunuhon perhawas ni nadong di dua resortan. Pasu-pasu na sudah ruas perlagutan mo nadong di dua resortan. Nomor sahid lehem mo Tuhan hamalu nagane paggugoy na hampir putus asa lehem mo pagtirimon na mangun. Papangapoy tuak ka na masa at yo nakiti Tuhan kaputang mahami pangapoy na sumulong na sakit. Pasu-pasu na keluarga ulu dari ingaran dari pertemuan namin di dua resortan. Cuma hiti Tuhan kemudian lagi jadi dapat kami pasu-pasu di sana. Bila kemartahi mulak kami seinganon, lalu tu harus nanti pataru maham. Di bagasan juk meroha sonang suri di bawah. Lalu menguruti apa kemudian ini. Kemudian nami Tuhan, kalau doa nam jadi pasu-pasu mahal namian. Jadi salah yang bergunahun. Lalu patunjuk keharjaan itu teman-teman nami. Pasu-pasu nami gerejon. Kecil bertambah silih nami Tuhan. Tanda hati makasih. Umatnya yang nang jadi mari Tuhan, akan sumpahon orang mangasawan buat nenakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Terima teman kami yang hati pakai. Ale amanami boleh tinjam, tinggal berdia makuanmu, Roma kerajaanmu, tulus marohamu, soni boleh tinjam, soni bisa tanahmu. Lehem marihamu pangunan kalau hari sadario. Sesa manusia nami kami mengesa. Dosa di dengan nami naman dosa di kami. Unang mamasok kami pagkasan pandigaan, tapi pagmamahami siyan pamago, inihono na panaharajaan, doa aguguan, doa sangapan salulot nilulot na, amin, hidungan ni asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Horong sa tiyan ni Bata Ama, doa parangan penduduk berdia mahamu, olak neon, roh bisa lulot nilulot na, amin. 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 Horas minus. Sama pengurus. Iya, terima kasih mah yang pendeta RSN nama roban penyajian di kita di Parsemonata Saralion.